hukuman apa yang pantas? Kalau saya baca dari banyak literatur, hukumannya mati. Pancung, ada yang dilempar dari gedung tinggi dengan posisi terbalik, tapi nggak boleh dibakar. Nggak mudah untuk membuktikan seseorang tuh melakukan. Nih, saya tadi mau ngundang gurunya, mengundang korbannya, nanti kayaknya next harus diundang deh. Ada orang tua yang pengen sebenarnya anaknya itu perempuan, tapi yang lahir laki. Diarahkan beli main perempuan. Itu gimana Ustaz? Dari mata itu bukan turun ke hati, bro. Mata tuh turun ke kelamin. Cara kita menfilter pesantren Ustaz. Sekarang udah jadi takut nih Ustaz. Ketika kasus KDRT ini muncul satu persatu, tiba-tiba muncul itu trending. Pasti. Hashtag marriage is scary. Diangkat. Pernikahan turun, Bang. Pada saya tanya gini, Pak, hari ini berapa, Pak? Oh, cuma 2, Pak. Biasanya, Pak, wah, biasanya bisa 5-6, Pak. Jadi, Per bulan. per hari itu. Per hari. Hari itu aja. Dampaknya apa? Dampaknya pernikahan kosong. Anak nggak ada. Bangsa punah kan. Aduh, kebayang gak sih Ustaz kalau dia bebas gitu Ustaz? Gimana? Kita kan pada takut Ustaz tuh. Betul. Terus dia kemana tuh? Gitu. Kalau dia berbuat lagi kan itu. Oh iya, maksudnya dia residivis. bebas kemana tuh? Iya, Tuh bebasnya yang- kemana? Apa Belum lagi kita dia biarkan hukum rimba aja 15 tahun dia takut. bebas udah hilang aja itu culik. itu yang saya takut. Jadi, Itu bisa jadi kayak gitu kan Ustaz? kalau hukuman itu nggak ditegaskan, terjadilah hukum rimba. Iya. Bahkan orang akan berbuat sesuka hati. Makanya jangan salahin kalau ada maling ketangkap dibakar hidup-hidup. Makanya jangan salahin kalau ada maling, koruptor ketangkap disate sama orang. Karena dia berharap pada sistem hukum yang ada. Nggak bisa. Jarang Antum Ustaz. bayangin, waduh. Kalau koruptor ketangkap di arak masyarakat jarang di sini Ustaz. Itu Kalau di dia. luar ada. Nah, dulu kan pernah ada yang ngomong, kalau saya terbukti gantung saya di Monas. Lah kan benar terbukti, tapi nggak digantung di Monas. Jadi maksud saya jangan gitu deh. Jadi terkait dengan sistem hukum, Indonesia ini gini, Bang Inu. Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya kan? Pemerintahnya juga Muslim, MPR-nya juga Muslim. Sekarang gini deh, seorang Muslim itu standarnya apa? Ya Quran dan Sunnah kan. Ya udahlah, yuk kita lihat yuk di Quran Sunnah kita yuk. Kan Quran antum sama sama saya, 30 juz. Sunnah hadisnya juga sama. Yuk kita lihat yuk. Oh iya, ternyata dalam Islam tuh kayak gini ya. Ya udahlah menurut saya ya. Kenapa kemudian kita nggak mau ya untuk kemudian ikut aturannya Allah dan Rasulnya gitu. Dan mereka bilang apa? Nggak bisa Ustadz, itu melanggar HAM. Ya sudahlah, saya sudah sampaikan. Makanya saya bilang, Allahumma balaghna fashhad ya Allah. Ya Allah, hamba sudah sampaikan, ya Allah saksikanlah. Nah jadi hukuman apa yang pantas? Kalau saya baca dari banyak literatur, hukumannya mati. Mati ya. Mati. Jadi hukumannya mati. Amin. Jadi matinya seperti apa? Nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang dipancung, ada yang dilempar dari gedung tinggi dengan posisi terbalik, tapi nggak boleh dibakar. Karena dalam Islam nggak boleh semarah-marahnya kita sama orang dibakar hidup-hidup, nggak boleh, nggak boleh. Hanya Allah ya Ustaz. Ya nggak boleh juga misalnya di listrik. Ya. Kan ada ya. kayak Listrik itu jatuhnya kayak bakar ya Ustaz? Iya bakar kan, jadi ditaruh di kursi listrik, dijer gitu, nggak boleh, nggak boleh karena itu kan nyiksa. Atau misalnya ada lagi yang bilang, Ustadz gimana kalau dimatiin tapi dengan cara digelitikin rame-rame, kan ketawa, siapa tahu matinya husnul khotimah katanya. Iya gitu ya, ya nggak boleh lah, itu kan namanya nyiksa. Jadi hukuman mati, mati. Dan harus ada bukti dulu, nggak boleh juga sembarang nuduh. Masih ingat nggak kasus Perdana Menteri dulu, Perdana Menteri Malaysia, kan tuduhan. Oh itu tuduhan? Tuduhan kan faktanya nggak ada. Kalau yang saya tahu ya, saya lama di Malaysia, dikumpulkan kasur, ini loh ada spermanya. Nggak mudah untuk membuktikan seseorang tuh melakukan. Harus ada bukti. Nah termasuk ini, itu ada bukti. Tadi malah saya mau ngobrol ini, saya tadi mau ngundang gurunya, mengundang korbannya, tapi karena kita dadakan harus menyatakan sikap, nanti kayaknya next harus diundang deh. Boleh Ustaz. Guru-gurunya. Iya. Karena ini bukti, kan bukan istilahnya bukan Maksudnya guru-guru... guru yang ada di sana yang nggak terlibat. Oh yang nggak terlibat? Ya. Wah boleh tuh Indra. Ada guru yang nggak terlibat atau kemudian orang tua, ya bahkan dokter yang udah meriksa kan anusnya. Iya. Itu. Ustaz, terkait yang tadi nilai-nilai yang diadopsi untuk membuat sebuah produk hukum sebenarnya kan kalaupun memang untuk non-muslim kan bisa melihatnya dari sila pertama Pancasila Ustaz. Iya dong. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Iya. Artinya negara ini kan berketuhanan gitu. Tuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu kan salah satunya kan itu ya. Iya. Gitu. Jadi artinya buat orang-orang yang memang non-muslim, ya. mereka melihatnya dari situ gitu. Ya. Tidak perlu melihat Quran juga gitu Oke. kan. Dan dilihatnya Jadi juga dari punya sisi visi kemanusiaan. Ya. Contoh gini, ketika itu diterapkan, contoh maaf, yang korbannya non-muslim, yang melakukan Islam,
kan tetap diberlakukan hukuman mati kepada yang muslim. Iya. Harusnya yang non muslim bilang apa? Cakep, gua setuju, kan gitu. Iya. Jadi jangan ngelihatnya, oh itu pakai agama Islam, bukan soal agamanya tapi manfaatnya. Oh manfaatnya ternyata membuat efek jera. Iya. Contoh koruptor itu kan dilakukan oleh muslim atau non muslim. Kalau dilakukan oleh muslim kemudian dilakukan hukuman mati, maka kemudian orang bilang, oh itu tegasnya hukum Islam. Jadi bukan masalah ini agamanya kan, tapi manfaatnya. Iya. Kayak hukum potong tangan. Kita curi harta orang kafir, kemudian dipotong tangannya. Kan orang bilang, alhamdulillah senang banget dengan hukum itu. Akhirnya saya nggak akan lagi ada kejadian pencurian. Iya. Jadi bukan hanya semata-mata ini hukum agama apa, tapi manfaatnya, efek jerahnya itu. Sama kayak gini lah, kita di Singapura ngerokok, ngebuang sampah kena denda. Ya kan efeknya apa? Bukan karena agamanya, tapi karena hukuman itu berpihak kepada orang-orang baik. Iya. Gitu. Jadi ini efeknya universal sih menurut saya. Iya, itu sih yang menurut saya memang harus disosialisasikan, Ustaz, ya. Artinya ternyata hukum Islam itu tidak ini kok gitu, memang untuk kemaslahatan semua orang, bahkan untuk yang non muslim sekalipun. Bahkan saya dapat kabar di Saudi itu, kejadian di Saudi Arabia, kriminalitas dalam sebulan itu setara dengan kriminalitas sehari di Amerika. Jadi sebulan Ustaz? Sebulannya di sana seperti sehari. Itu sepertinya Amerika. Jadi kalau misalnya tembak-tembakan di Amerika biasa, itu bunuh-bunuh orang, itu di Saudi itu bulanan baru kejadian itu. Kenapa? Karena hukumannya. Saya pernah kalau antum lagi umroh, coba deh ke Masjid Qissos. Masjid apa ya, Ustaz? Masjid Qissos itu di Jeddah. Itu di lapangannya itu ada untuk Qissos. Jadi kalau antum bunuh, ditanya keluarganya, ini pedangnya panjang. Itu Algojo tanya, gimana mau terima diat 100 ekor unta loh? Lumayan lah, 3 miliar sampai 5 miliar. Keluarga bilang, enggak, saya nggak mau terima diat. Algojonya maju lagi. Oke, gimana kalau memaafkan? Memaafkan juga enggak. Jadi ada tahapannya. Ada tahapan, baru maju lagi, baru lehernya hilang. Dan itu orang Tuh, nonton pernah semua. Ada videonya tuh. Ada. Orang nonton, itu efeknya ke orang-orang yang nonton juga. Efeknya ke publik. Dan semua agama diperlakukan sama. Iya. Jadi akhirnya apa? Oh, indahnya hukum Islam. Karena dulu kan ketika kemudian di zaman Rasulullah, ketika kemudian yang bersalah orang Islam terhadap orang Yahudi, orang Islam yang kena. Jadi bukan ini berpihak pada siapapun. Makanya katakan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan kami utus engkau Muhammad kafatan linnas, untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Islam. Ya menurut saya gini deh. Saya berharap banget gitu ya dengan kabinet baru, harapan baru. Aduh, Indonesia nih udah deh nggak ada lagi hukum yang bisa, kalau hukum buatan Belanda ya begitu gitu. Yuk Bismillah, yuk pelan-pelan kita ngaji lagi, belajar lagi. Mudah-mudahan bisa berubah lah ya. Karena kan kami nggak bisa apa-apa. Saya kan cuma bisa ayo yuk kan nggak bisa. Prok nggak bisa, itu kan negara. Gitu. Jadi hukum ini harus ditegaskan sih. Ustaz, kalau pertanyaan orang-orang nih yang dibilang dia memang dilahirkan seperti itu, menyukai sesamanya. Itu gimana Ustaz? Agama kita secara membahas ilmiah, ini? Secara ilmiah ternyata pernyataan itu tertolak. Karena Harvard University menurut Dr. Inong pernah meneliti 1.000 orang diambil sampel, nggak ada yang namanya DNA itu DNA yang katakan memang orang tuh terlahir dengan gitu. Jadi setiap laki-laki, setiap bayi yang lahir itu fitrah, itu benar fitrah. Masa Nabi salah? Nah jadi nggak benar kalau ada bilang Ustaz, dia sejak lahir begitu. Enggak. Jadi secara ilmiah udah tertolak. Kemudian secara fakta orang itu juga jelas kok, laki-laki perempuan. Jelas laki-laki di depan, perempuan di dalam gitu. Udah jelas. Kalau ada punya kedua namanya hunsa. Ini jarang memang. Jarang. Ada double, hermaprodit dia. Dia punya ini, dia punya itu juga. Nah, cuma bagaimana kalau ini? Para ulama bilang nanti tinggal dilihat mana yang dominan. Pipisnya dari mana? Ya, misalnya dia pipisnya berdiri lebih dominan, ya berarti dia cowok. Ini pernah ada kemarin yang kasus yang anggota TNI itu, Ustaz. Nah, itu gimana? Itu sama itu. Voli itu ya? Iya, voli. Dia akhirnya karena sudah ditentukan sebagai laki-laki, akhirnya dia masuk TNI, dimasukkan oleh Bapak Andika sebagai anggota TNI. Tapi memang laki-laki. Iya, lebih dominan laki-laki. Tapi ada alat kelamin perempuannya? Ada perempuannya juga? Saya lupa ya, tapi lihat beritanya memang sempat ramai waktu itu. Sempat ramai. Nanti bisa dicek beritanya ya. Dicek beritanya dan itu
Panglima TNI Bapak Andika sendiri waktu itu yang ikut menangani gitu, dibawa ke rumah sakit, dirawat. Iya, jadi secara fakta ilmiahnya nggak ada sih. Tidak mungkin ya? Ya, secara dalil pun nggak mungkin. Allah itu kan ciptakan tuh jelas laki-laki dan perempuan, ya kan? Rijal dan nisa, ikhwan dan akhwat, gitu kan? Malam dan siang, gitu. Jadi nggak ada aja. Terus kenapa Ustadz? Dari kecil tiba-tiba ada arahnya kan? Apakah nih Ustadz, ini pertanyaannya misalnya ada orang tua yang pengen sebenarnya anaknya itu perempuan, tapi yang lahir laki, diarahkan main perempuan. Apakah pengaruhnya di situ atau? Pengaruh bang. Pengaruh ya Ustadz? Pengaruh, karena anak itu kan tergantung bentukan. Kalau anak laki-laki itu dibentuk oleh lingkungan laki-laki, maka dia jadi laki-laki sejati dengan karakter laki-laki, pemberani, pengambil keputusan. Tegas itu kan laki-laki ya. Kemudian nggak takut gitu ya. Nah itu laki-laki. Nah kalau karakter itu diubah kemudian sering diajak dandan, sering ngajak ngerumpi, ya dominan lingkungan membentuk dia, jadilah dia ember kalau ngomong, ya kan. Kemudian mulailah dia seperti tangan ibunya gemulai, ditambah lagi tempaan ibunya, akhirnya ibunya kemudian mencetak dia jadi dominan sehingga jadilah dia perempuan, padahal dia laki-laki. Ada tokoh, ya mungkin tadi teman-teman bisa searching. Saya mohon maaf izin nggak bisa sebutin namanya, tapi ciri-cirinya saja. Dia tadinya artis Hollywood, kaya raya. Dia tadinya laki-laki, begitu dirubah semua, disuntik, jadi cantik sekali, jadi artis Hollywood. Akhirnya kemudian kalau nggak salah saya itu beliau masuk Islam. Mendapatkan ketentraman hidup, kemudian pindah lagi ke Indonesia, normal lagi sekarang sudah menikah dan sudah punya anak. Laki-laki jadi laki-laki lagi. Udah mulai ada jambang lagi, dulu dicukur semua, wah di alis cantik bang. Oh, itu kalau Bang Inu lihat, antum kirain cewek naksir itu. Sudah sampai operasi. Semua udah dirubah. Oh, bayangin terpilih jadi wanitanya udah Hollywood. Gimana sih? Iya. Dia udah dirubah semua. Udah di Hollywood bang, cantik banget kan. Begitu sampai kemudian ke sini udah normal lagi, dia bertobat pada Allah, dia kemudian menikah lagi dan dia sudah punya 3 anak kalau saya nggak salah. Nah jadi saya udah ketemu orangnya. Udah ketemu orangnya dan masya Allah udah cowok banget sih, cuma masih ada sisa-sisa kecantikannya gitu, karena lama di Hollywood kan. Operasi lagi ya? Operasi itu artinya bahwa berarti sebenarnya dia rindu fitrahnya. Dia pingin balik lagi ke aslinya dia. Kita masa kalau kita sejauh pergi apapun pasti ingat pulang bang. Iya. Kan pasti rindu pulang. Jadi menurut saya hati-hati sih dengan apa namanya. Dari kecil tuh Ustadz ya, benar-benar dijaga banget. Tarbiyatul jinsiyah itu hati-hati. Makanya saya tuh ya Bang Inu mah enak ya, ada anak cowok ada anak cewek. Itu juga amanahnya juga berat tuh. Saya kan anaknya dua-dua cowok. Saya dua-duanya perempuan. Nah, dua perempuan. Bang Inu yang paling ideal berarti. Ya kan? Cewek ada, cowok ada. Masya Allah gitu kan. Nah, kalau saya cowok semua, ya mau didik apa? Mau didik perempuan nggak bisa, didik laki-laki gitu. Tidur sendiri, makan ambil sendiri gitu kan. Oh, jaga ibu Muna, jadilah pemberani gitu-gitulah mental kelaki-lakian gitu. Nah, itu pengaruh, Bang. Pengaruh banget ya. Waktu itu saya pernah dengar dari salah satu ustadz, bahkan sampai warna pakaian Ustadz, bilang hati-hati kalau orang pakaian yang cenderung ke arah perempuan, mendingan lebih baik dihindari. Sampai segitunya maksudnya Ustadz ya. Artinya berarti sampai mungkin tingkat permainan ya, itu juga kita harus benar-benar pisahkan. Oh ini buat mainan cowok, ini buat mainan cewek, misalnya kayak gitu. Itu udah harus bisa dipisahkan Ustadz ya. Karena ternyata itu lingkungan yang membentuk. Jadi nanti kalau enggak, nanti dia akan punya kecenderungan kebiasaan untuk kemudian cenderung kepada yang perempuan. Makanya yang saya kasihan Bang, pertanyaan antum tadi, gimana kalau dia single parent? Oh iya. Ya kan, bapaknya nggak ada, dia anak laki-laki kan ke ibunya terus, atau ibunya nggak ada, dia anak perempuan, nempel ke bapaknya terus. Tomboy. Jadi makanya kenapa kemudian Islam itu menyeimbangkan dengan karakter bapak dan ibu. Makanya disitulah ada orang tua sambung atau uaknya atau pamannya membentuk dengan karakter kelaki-lakiannya. Jadi makanya ini penting banget pendidikan jinsiyah tentang alat kelamin, tentang pentingnya ya. Bang, penyakit ini banyak Bang. Bahkan sekarang yang terbaru kemarin ya itu di jalan tol dia dibuka, dia nunjukin gitu. Oh ya itu udah penyakit juga itu. Eksibisionis. dia merasa gimana dia. Saya bilang sakit jiwa. Di Indomaret juga ada yang itu ya. Di supermarket ya. Di videoin sama kasirnya.
Terus dia dia nggak ngaku kan? Iya, dia nggak ngaku. Nggak ngaku habis itu. Jadi Itu pengaruh ini ya. Eksibisionis gitu. Dan pengaruh tontonan dan aduh ngeri. Ini Ustadz terkait yang soal KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia juga kan melarang ada yang aneh-aneh tuh kalau tayangan. Sampai dulu kan pernah dibilang yang kewanita-wanita itu nggak boleh. Karena Ustadz pernah waktu itu saya ngobrol sama orang KPI-nya waktu talk show ada beliau. Salah satunya adalah ada anak cowok dia Ustadz nih. Tapi ngelihat gaya kemayu itu populer. Nah, itu ya. Populer di televisi. Betul. Jadi orang terkenal, kaya, dibilang aku pengen kayak dia. Itu tuh kan jadi model. Biar apa? Biar aku terkenal. Nah, itu. Itu makanya fungsi harus maksudnya harus jelas gitu. Iya. Kalau mau masuk TV harus jelas. Lo cowok apa cewek? Iya. Harus jelas gitu. Iya. Mohon izin aja. Bahkan baru-baru ini kan sempat viral yang kemudian ikut kajian ternyata pakai cadar loh, gitu kan. Oh, iya. Ikut pakai kajian ikut cadar. Nah, menurut saya juga jangan gitulah gitu kan. Udah jelas ikhwan akhwat gitu. Kalau memang dia merasa aslinya ikhwan, duduklah di ikhwan gitu kan. Dengan pakai segala cadar. kekurangannya. Iyalah kalau dia pun kekurangan sedang berproses, sudahlah, masih orang juga dimulai ngerti, gitu. oh iya dia masih berproses gitu kan. Tapi ketika dia pakai cadar dan itu pakaian hijab dan itu difoto dengan seorang ustadz, jadi rame dong netizen gitu. Maksud saya hati-hatilah gitu ya. Jangan main-main urusan kelamin ini, Bang. Urusan kelamin ini menjadi perhatian penting Islam sampai Allah turunkan ayat-ayat tentang mata dan kelamin. Ternyata dari mata itu bukan turun ke hati, bro. Mata itu turun ke kelamin. Lah jelas. Ya, Allah katakan Ghodul Basar itu ayatnya itu kan gitu ya. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadu li furujahum. Katakan pada laki-laki mukmin hendaklah mereka jaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi mata itu turun ke kemaluan. Jadi jangan mata turun ke hati, mata ke sini. Nah, begitu ini udah nggak bisa diatur sama ini, Jadi ini pelajaran berharga di balik ya hancurnya kejadian kerajaan iblis ini. Saya, antum semua, teman-teman yang nonton dapat pelajaran berharga. Apa pelajarannya? Satu, hati-hati dengan pendidikan anak. Yang kedua, didik anak sesuai dengan karakternya. Fitrahnya. Yang ketiga, jangan main-main dengan hukuman. Kalau udah begini hukumannya hukuman mati. Nggak main-main. Dan yang keempat, kita harus berjuang supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini terjadi di Indonesia. Banyak pelajaran yang kita dapat. Ustadz, mungkin ini Ustadz terkait pesantren tadi. Ini kan jadi banyak orang tua yang takut. Banget. Gimana cara kita menfilter pesantren Ustadz? Biar memang anak-anak tetap, kan ini udah kalau menurut saya di era orang tua itu senang memasukkan ke pesantren. Bahkan bangga. Nah gimana sekarang udah jadi takut nih Ustadz? Takut. Tadi barusan saya ngisi di sebuah masjid besar di Bintaro. Bagaimana ibu-ibu? Ustaz takut masuk pesantren. Jadi takut. Ternyata ini memang target. Target dari sekelompok orang yang memang memasukkan oknum ini ke pesantren untuk mencitrakan pesantren itu buruk. Pesantren itu jelek. Maka takut kan. Nah bagaimana caranya? Satu, jangan takut dengan pesantren. Satu. Gimana caranya? Satu, kenal dulu sama yang punya. Kiainya, tokohnya. Siapa dia? Kenal? Kenal. Yang kedua, orang tua cek dong kamar. Mana tempat tidur anakku? Oh, tempat tidur bertingkat. Gurunya di mana? Oh, guru di dalam. Ada CCTV? Ada, Pak. Oh, itu CCTV. Kamar mandi gimana? Kamar mandi dipisah, Pak. Profilingnya lengkap berarti ya. Terus kemudian guru dari mana? Guru ini Pak profilnya. Oh, Al-Azhar dari ini. Terus sistem track recordnya track recordnya jelas. Kemudian dari mana aja ininya? Jadwal gimana hari-hariannya? Pagi ini Pak, Bu ini. Oh, dah. Sudah. Nah, kayak saya, anak saya pesantren. Iya betul. Tapi saya tahu siapa pendirinya, siapa gurunya, nggak main-main. Dan saya pun bangun pesantren. Sejak kejadian itu, kami di Cinta Quran. Saya punya pendidikan tuh dari mulai TK sampai kampus. Semua saya panggil meeting langsung. Kalian jaga nama baik saya, jangan terjadi apa-apa. Saya selama ini bangun citra saya baik. Kalau ada apa-apa, maka rusak nama saya. Dan saya minta sama semua dosen, guru, para musyrif begitu ada ciri-ciri yang mencurigakan, cepat ambil langkah. Jadi udah ada preventifnya, Bang. Nah, jadi bagi orang tua jangan takut. Pesantren tetap pesantren. Jangan gara-gara oknum satu semua jadi ketakutan. Nggak benar juga sih gitu kan. Masa gara-gara satu orang ustadz nggak sholat kemudian jadi sholat jadi nggak wajib kan nggak. Ya tetap aja sholat gitu kan. Nah, jadi itu sih, Bang, tentang ketakutan sih wajar karena takut sih. Saya aja
mikir-mikir sekarang jaga anak saya tuh kalau udah pulang kerja udah cepet dijemput sama uminya atau udah cepet pulang. Iya ngeri Ustaz. Duh. Tapi Ustadz bicara sistemasi tadi tuh ya, saya jadi kepikir kasus beberapa bulan kemarin Ustadz ya. Ketika ada kasus KDRT seorang public figure, kemudian ramai itu setelah itu hashtag marriage is scary. Nah itu kan. Itu termasuk ini nggak sih? Ya, itu teragendakan juga nggak sih termasuk bahwa di planning untuk ngancurin keluarga Islam. Gimana caranya? Diangkat sedemikian rupa bahwa pernikahan tuh menyeramkan. Iya, marriage is scary. Iya kan? Ya. Padahal ternyata, saya malah nyesel nikah mau musajat kemarin. Harusnya sebelumnya lagi, lebih cepat lagi, gitu kan? Nyesel saya. Ternyata seindah itu pernikahan, gitu loh. Ya kan? Karena ilmu ya Ustaz ya. Karena ilmu. Jadi sebenarnya gini loh. Jadi sama-sama gini. Saya analogikan gini. Antum saya kasih flu ya. Saya kasih maaf ya buah kiwi. Antum bilang apa? Buah apa nih Ustaz? Kayak bulu monyet. Kan buah kiwi itu kayak monyet ya. Iya. Asam banget lagi. Asam lagi. Karena antum nggak tahu dia khasiatnya. itu puluhan kali lipat dari vitamin C. Iya. Bagus banget. Daripada jeruk Ustaz. Daripada jeruk bagusan dia. Karena antum nggak tahu antum buang. Sama. Kalau antum nggak ngerti pesantren antum takut. Iya. Kalau antum nggak ngerti tentang jilbab antum takut gitu kan. Nah jadi menurut saya kalau ada pertanyaan gimana Ustaz kalau pernikahan? Ya karena nggak ngerti nikah aja. Kalau udah ngerti ya udah aman-aman aja. Cuma memang saya melihat begitu Ustaz, ketika kasus KDRT ini muncul satu persatu, tiba-tiba muncul itu trending. Pasti. Hashtag marriage is scary segala macam. Kemudian mulailah orang-orang itu mengutarakan indahnya hidup single, indahnya hidup. Artinya kayak ada ini loh, ada flow yang giring opini. Iya gitu Ustaz. Iya, giring opini untuk apa? Akhirnya anak-anak muda sekarang kan udah baca datanya pernikahan turun Bang. Kemarin saya tanya sama Tuan Pernikahan turun. Pernikahan turun. Saya tanya gini, Pak hari ini berapa Pak? Oh cuma 2 Pak. Biasanya Pak, wah biasanya bisa 5 sampai 6 Pak. Jadi, per bulan? Per hari itu. Per hari? Hari itu aja. Jadi hari itu biasanya Tuan Kadi kan makanya habis nikahin tuh cepat dia pergi lagi. Itu karena banyak lagi tempat. Sekarang cuma 2, 1. Artinya Pak, udah nggak mau. Takut Bang. Dampaknya apa? Dampaknya pernikahan kosong. Anak nggak ada. Bangsa punah kan. Peradaban. Hancur peradaban semuanya. Jadi itu sistematis sekali nggak ada ini. Perzinahan malah merajalela. Nah, akhirnya satu sisi kita manusia butuh pemenuhan. Pasti itu. Nikah kagak. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nikah kagak, pemenuhan mau. ATS jadi. Udah jadinya. Ya kan? Jadi friend with benefit lah. Iya. Jadi BFW. one night stand lah. Jadi ya kayak gitulah teman tapi mesra. Segitu-gitu. Jadi akhirnya ini menyuburkan zina, menutup pintu yang halal. Padahal kan kita dibalik kan, membuka sebesar-besarnya pintu pernikahan, menutup seketat-ketatnya pintu perzinahan. Enak kan Bang kalau jelas ini istri tentrem loh. Ya kan? Jadi pernikahan itu juga sama sih diangkat sedemikian rupa. Jadi menurut saya ini ada kaitan, ada skenario besar yang memang untuk mengangkat itu terus. Iya. Gitu. Ustadz, ini karena waktu juga Indra ya Masya Allah. Tapi Masya Allah. kita perlu bahas lagi nanti sama guru-gurunya Ustadz. Boleh banget. Ya, Boleh sama banget. dokternya. Bismillah. Kita bahas. Bismillah. Nah sebelum kita selesai Ustadz, tadi kan Ustadz disampaikan ya, ini berarti dari awal Indra. Dari awal memang kita sudah perlu ilmunya. Baik bahasanya sebelum nikah aja kita harus pelajari ilmu pernikahan, ilmu mendidik anak, gitu kan. Nah ketika mendidik anak juga tadi Ustadz bilang bagaimana tindakan preventif kita, bahkan yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata tidak boleh dilakukan di dalam Islam Ustadz ya. Memang sudah sedemikian rupa sudah diatur ya Ustadz ya di dalam Islam gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz mungkin statement terakhir Ustadz. Kira-kira apa yang Ustadz mau kasih nasihat untuk kami semua, mungkin para orang tua Ustadz? Ayah bunda, teman-teman semua yang dimanapun berada, sadar bahwa kita sekarang sedang berada dalam satu zaman, dalam satu kondisi di mana kondisi kita dijauhkan dari agama, dari Islam. Tidak ada cara lain. Kita harus imun, harus punya imun yang kuat. Apa imunnya? Iman. Apa iman itu? Dengan ilmu. Jadi ilmu, iman, imun. 3 pilar ini jaga baik-baik. Itulah kenapa kami itu sering ngisi kajian online terus. Ini juga ya Dasungkar juga terus melalui dakwah dengan caranya ya. Terus. Kenapa? Karena dengan itulah kita akan bisa tahu mana yang benar dan salah. Sehingga kita terjaga dari hal-hal yang merusak dan menyebabkan kerusakan.
Jadi Bang Inu dan teman-teman semuanya, terima kasih The Sungkar sudah memfasilitasi ini. Saya ingin menyampaikan ini untuk apa? Mudah-mudahan ini kasus terakhir. Amin, amin, amin. Ya, Amin, ya nggak Allah. ada lagi deh setelah ini. Janganlah. Udah buatlah kasus-kasus yang lain lagi, tapi jangan kasus ini, kasus-kasus yang ringan-ringan lah. Ya, mungkin orang mencuri motor lah, itu biasa, namanya hidup ya, curi ayam. Tapi kalau sudah menghancurkan anak orang, video guru sama murid di kelas, kemudian diviralkan, kemudian Oh iya, itu anak juga ya. sekolah, itu juga bab lagi tuh, PR lagi kita, anak sekolah SMP SMA divideoin sama temennya. Tuh. Capek Bang kita. PR-nya banyak ya Ustaz ya. Banyak PR. Kadang-kadang saya kepikiran teman-teman, apakah umur saya cukup untuk bantu menyelesaikan ini semuanya. Allah. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah lindungi kita ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita seperti surga yang Allah percepat di dunia. Amin. Amin. Jangan lupa teman-teman The Sungkars doakan juga mudah-mudahan semakin banyak orang-orang seperti Ustadz Allahu Fatih Akbar. dan ustadz-ustadz lain yang menjaga umat walaupun dihujat dari kiri kanan tapi tetap tegar berjuang ya. Ustadz, iya gitu. Saya yakin Ustadz Fatih pasti banyak mendapatkan ancaman selama ini. Cuma nggak pernah bilang aja. Dan itu yang sangat kita hargai. Terima kasih Bismillah. banyak Makasih. Ustadz, atas Makasih. ikhtiarnya, atas kerja kerasnya selama ini mendidik umat Ustadz. Doakan juga guru-guru kita yang lain, Iya, Ustaz. yang mereka bergerak di perbatasan, pedalaman. Kami ini kan kalau saya tuh malu ya. Kemarin lagi chattingan sama Ustadz Faris Beki. Ustadz Faris Beki pingin balik ke Jambi. Kenapa? Ustadz saya tuh malu. Saya besar di kota, tapi kampung saya sendiri nggak dibangun. Gitu kan. Saya juga bilang, iya ya, saya anak Medan. Saya kadang-kadang malu ngomong ke sana sini, tapi kampung saya sendiri nggak saya bangun. Jadi kadang-kadang saya kepikir, iya ya, saya kadang-kadang hanya main di permukaan, jarang main ke pedalaman. Padahal dakwah di pedalaman itu banyak yang nggak Tantangan luar biasa Ustaz ya. nggak ringan Bang. Nggak ringan, apalagi Aceh kan. Iya. Aceh itu juga kami pernah datang ke Aceh untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Ternyata banyak sekali mahasiswa di Aceh di Unsyah itu ternyata 6 dari 10 mahasiswa itu rektor yang sendiri ngomong nggak bisa baca Quran. Segitunya Aceh Bang. Kalau Aceh aja yang sudah jadi serambi Mekah begitu, ini PR kita banyak banget. Banyak banget. Ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum. Wah. Kadang-kadang kita, keburu nggak umur kita nyelesain semua. Yang penting kita terus ikhtiar ya Ustaz ya. Bismillah, itu ikhtiar kita. Iya. Bismillah. Makasih Bang Inu. Kami makasih Ustaz. Makasih. Jazakallah khair Ustaz ya. Ustaz. Makasih banyak. Alhamdulillah. Insyaallah kita mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semua kita bisa ngobrol lagi nanti ya sama Ustaz Fatih ya di lain waktu insyaallah dan nanti kita mungkin akan arrange ya Boleh. Andra ya untuk ketemu para guru-guru yang tidak terlibat. Iya. Dan Tentu dengan dokter lebih juga. mendalam ya nanti kita Yang bahas. lebih mendalam. Lebih teknis ya sampai ke mereka bagaimana drillnya kita juga harus Ya itu setelah kejadian itu ya tadi Iya, kita iya. mau bahas nanti berikutnya. Sekali lagi Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Makasih. Indra, makasih Indra. Sama-sama No, terima kasih. Baik, insyaallah kita ketemu di lain waktu ya, teman-teman The Sungkar and Friends. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.